Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi di hari ini. Kita harus sadar bahwa kita harus selalu sukacita, memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira itu obat. Apalagi mendengarkan firman harus dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami sukacita untuk kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Demikian firman Allah hari ini yang intinya menasihati kita, mengajar kita hidup menuruti Kristus. Sekali lagi firman Allah hari ini menasihati kita hidup menuruti Kristus, atau hidup meneladani Kristus, hidup mencontohi Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan kita satu-satunya, karena Kristus adalah penyelamat hidup kita, karena Kristus adalah figur yang patut kita contohi dan teladani dalam hidup kita. Maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita wajib hidup menuruti Kristus. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kenapa Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk menuruti teladan Paulus? Karena Paulus juga menuruti Kristus. Makanya dalam ayat 17, justru itu sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Timotius akan memperingatkan jemaat yang ada di Korintus mengenai hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Karena Paulus mengikuti Kristus, meneladani Kristus, makanya dia menasihati jemaat yang ada di Korintus, turutilah teladanku, karena dia hidup menuruti Kristus. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya kepada Kristus, Yesus Kristus adalah junjungan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah kebanggaan hidup kita. Karena itu kita terus belajar dan terus berusaha hidup menuruti Kristus. Bagaimana hidup menuruti Kristus? Apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan sebagai bukti nyata bahwa kita hidup menuruti Kristus? Setidaknya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kita hidup menuruti Kristus atau meneladani Kristus. Ayat 6 dan ayat 7, secara khusus ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada yang tertulis? Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Jangan melampaui ayat yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Jadi hal yang pertama bagaimana hidup menuruti Kristus, yang pertama ya jangan menyombongkan diri. Seperti Kristus yang tidak menyombongkan diri, demikianlah hidup kita juga jangan menyombongkan diri.
Seperti Kristus yang selalu rendah hati, kita juga terus belajar menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus. Cara hidup Kristus seperti itulah yang perlu kita turuti, yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dalam hidup. Jangan menyombongkan diri. Betapapun tinggi jabatan kita, jangan sombong. Betapapun banyaknya ATM kita, kekayaan kita, jangan sombong. Betapapun banyaknya gelar, jabatan yang kita punyai, kedudukan yang kita punyai, firman Allah mengingatkan kita jangan menyombongkan diri. Seperti Kristus yang tidak menyombongkan diri, demikian juga kita yang hidup menuruti Kristus, kita tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua, bagaimana hidup menuruti Kristus ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau saya menyimpulkan hal ini, maka hal yang kedua bagaimana hidup menuruti Kristus, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi penderitaan. Sehingga ketika orang memaki kita, kita memberkati karena kita sabar. Kita diperlakukan bagaimanapun juga kita tetap sabar. Itulah teladan Kristus yang perlu kita contohi, kita turuti dalam kehidupan kita. Sekalipun dia dianiaya, dihina, diejek, tapi dia tetap sabar. Sampai akhirnya dia mati di Bukit Golgota. Itulah klimaks kesabarannya. Sampai mengalami penderitaan yang luar biasa yang hampir tidak pernah dialami oleh seorang manusia yang pernah hidup di dunia ini. Tapi dia sabar. Seperti itu juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita hidup menuruti Kristus berarti kita harus sabar. Seperti Kristus sabar dalam mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan. Seperti itu juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar sabar dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Paulus akan segera datang kepada jemaat yang ada di Korintus karena ada sekelompok umat yang ada di Korintus yang ada pada waktu itu yang sedang menyombongkan diri mereka. Makanya Paulus berkata, "Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya." Kalau Tuhan berkenan. Di sini kita melihat bahwa Paulus meneladani Kristus kalau Tuhan menghendakinya. Disinilah kita melihat bahwa hidup menuruti Kristus, bagaimana hidup yang menuruti Kristus, yang ketiga itu mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, maka Paulus akan datang kepada jemaat di Korintus. Kalau Tuhan tidak menghendaki, berarti dia tidak datang. Dia tidak mau mengikuti kehendaknya. Dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi kerinduannya. Tapi dia mau Tuhan, kalau Tuhan menghendakinya. Artinya bahwa dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, hidup menuruti Kristus. Maka yang ketiga adalah kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, itu yang kita ikuti. Seperti Kristus yang mengikuti kehendak Bapaknya, harus datang ke dalam dunia, harus mati di Bukit Golgota. Dia terus mengikuti. Karena itu hidup menuruti Kristus berarti kita juga harus mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan mengikuti kehendak Tuhan sama artinya kita hidup menurut firman. Karena firman adalah kehendak Tuhan. Jadi kita belajar terus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu ikut apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu yang terus kita usahakan, kita jalani, kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat
yang percaya kepadanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami menuruti Kristus, yaitu jangan menyombongkan diri, sabar dalam menghadapi penderitaan, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk terus menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.